Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci, NIM 18053082 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, baik itu tingkat PAUD, SD, SMP, SMK, maupun perguruan tinggi sesuai dengan jenjang atau jalur dan jenis pendidikannya. Jadi, yang dimaksud administrasi peserta didik itu adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas lagi, mengelola secara serius, mulai dari penerimaan, proses belajar, sampai kelulusan peserta didik tersebut. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kesiswaan tersebut antara lain yang pertama, mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dalam program penerimaan siswa baru antara lain yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru, yang kedua, penetapan daya tampung. Selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kesiswaan tersebut antara lain yang pertama, mengatur penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru tersebut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan calon siswa baru. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, dan penyampaian hasil tes. Lalu yang kedua adalah penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru terlebih dahulu, harus ditetapkan berapa daya tampung dari sekolah itu sendiri. Hal tersebut diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang disediakan untuk dapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung masing-masing lokal tersebut, dan setelah itu dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Yang C, penetapan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru secara umum. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan umur, persyaratan akademik dan atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, persyaratan keuangan, dan beberapa persyaratan lainnya. Lalu yang kedua, mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Antara lain pertama, orientasi siswa baru, yang kedua, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, yang ketiga, ganjaran dan hukuman. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Lalu yang keempat, ada peranan guru dalam administrasi peserta didik. Administrasi siswa merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah,
sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Beberapa peranan guru dalam administrasi peserta didik diantaranya yang pertama, dalam penerimaan siswa. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian, diantaranya mereka dapat ditunjuk sebagai pembina yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai pada tahap pelaporan pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua, dalam masa orientasi. Tugas guru adalah membuat agar para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat fatal dan kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Lalu yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana. Akan tetapi, harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Lalu yang keempat, ada dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Hal tersebut dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi siswa-siswanya. Lalu yang kelima, kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.